Jemaat yang kekasih, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu di rumah kita masing-masing. Yang tentunya tadi bacaan kita melalui kitab Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 yang boleh kita baca bersama. Nah, hari ini yang saya mau katakan adalah minggu kedua sesudah Paskah. Dan lewat bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, dengan latar belakang adanya kesesakan umat yang dialami oleh umatnya di perbudakan di Mesir. Nah, apa yang terjadi dalam cerita, dalam bacaan kita pada minggu ini, bahwa bagaimana umat Israel kemudian berteriak. Umat Israel dia berteriak minta tolong, dan teriakan itu sampai kepada Allah. Itu kalau kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 23. Nah, jangan kita kira bahwa kuasa kegelapan itu telah sirna di abad modern ini. Sampai hari ini dan saat kita baca firman-Nya ini, kita tahu bahwa pandemi atau virus COVID-19 ini semakin meluas dan sudah berapa manusia yang meninggal. Bahkan setiap negara kita tahu sekarang dia berusaha dengan berbagai cara agar virus ini jangan terus menyebar, atau dengan kata lain berhenti. Nah, virus COVID-19 ini kita tahu bersama dia tidak pilih kasih. Mau yang kaya, yang miskin, artis, pejabat, tenaga medis, bahkan katanya binatang pun harus diwaspadai. Nah, tentu yang saya mau katakan, hal ini membuat kita sebagai umatnya bertanya, apakah ini sebuah tula seperti yang Tuhan turunkan waktu umat Israel akan dibawa keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan? Nah, tapi tentunya sebagai orang yang beragama, kita semua berteriak minta tolong kepada Tuhan. Seperti halnya dalam bacaan kita ini Israel, ketika mereka berada di Mesir, di perbudakan pada waktu itu. Dan bacaan kita dalam minggu ini, yang saya katakan tadi di awal, dia menceritakan bagaimana Musa dan Harun untuk kedua kalinya menghadap penguasa Firaun sebagaimana Tuhan kehendaki. Nah, tujuannya Musa dan Harun itu agar bangsa Israel ini diizinkan keluar dari Mesir. Nah, tentunya jemaat yang kekasih, sebagai wakil Allah, Musa memiliki otoritas ilahi. Dan melalui Musa, Allah bertindak, dia menyelamatkan umatnya. Nah, sekaligus menghajar Firaun yang mengeraskan hatinya itu tadi. Nah, kalau kita baca tadi dengan seksama pada ayat yang ketiga, kita dapati bahwa Tuhan akan mengeraskan hati Firaun. Apa maksudnya? Kan hal ini dalam ayat yang ketiga ini. Nah, dalam Alkitab, hati adalah sebuah pusat pikiran dan perasaan. Manusia, saya katakan, adalah subjek yang berpikir dan dia berperasaan, serta tentunya memiliki kehendak. Nah, kitab Keluaran menggunakan dua bentuk ungkapan perkenaan dengan kekerasan hati seorang yang bernama Firaun. Nah, pertama saya katakan Firaun ini berkeras, Bapak Ibu. Dan yang kedua, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, nampaknya jelas kelak dalam penurunan, atau dengan kata lain pemberian tulah yang kita tahu bahwa pada mulanya Firaun berkeras atau mengeraskan hati, menolak membebaskan Israel. Lalu akhirnya Tuhanlah yang mengeraskan hati Firaun. Kalau kita tahu itu di tulah yang ke-6 dan ke-10, itu pengerasan hati Firaun yang semula merupakan dosa, akhirnya oleh kedaulatan Allah akan menjadi hukuman dosa yang membinasakan. Dengan kata lain, kita tidak perlu takut terhadap orang-orang yang mengeraskan hati. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan akan ada bersama dengan kita. Memang kekerasan hati mereka sepertinya penuh dengan kekuatan, tapi tidak pernah lepas dari kendali Allah. Dengan otoritas ilahi yang kita miliki,
pemberitaan kebenaran yang kita kumandangkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, justru penentang nomor satu yang akan bertumbangan. Baik karena anugerah Allah, mereka akan bertobat, dengan hati yang hancur akan dilembutkan, maupun oleh murka Allah, mereka akan binasa karena mengeraskan hati. Nah, kita kembali pada firman Tuhan tadi. Allah menyuruh Musa dan Harun menghadap Firaun untuk meminta izin supaya bangsa Israel diperbolehkan beribadah kepada Allah di padang gurun dalam beberapa hari. Nah, tetapi apa yang terjadi? Allah juga berkata akan mengeraskan hati Firaun di ayat yang ketiga, sehingga tidak mengizinkan bangsa ini atau bangsa Israel ini untuk pergi. Nah, jemaat yang kasih, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, ada dua sisi yang bertolak belakang dari Allah. Satu sisi Allah menyuruh Musa dan Firaun untuk meminta izin kepada Firaun. Satu sisi lagi Allah mengeraskan hati Firaun untuk tidak mengizinkan bangsa Israel pergi. Dan Allah bahkan akan membuat banyak tanda-tanda dan mujizat. Bangsa Israel adalah umat Tuhan yang dipilih. Bukan hanya itu, Israel dikhususkan untuk menjadi umatnya. Allah punya rencana yang besar atas mereka, tetapi Allah melihat umatnya ini belum siap menerima janji-janji Allah. Perbudakan yang mereka alami di Mesir membuat karakter mereka mudah putus asa dan tidak menunjukkan bahwa mereka ini memiliki Allah yang dasar. Tindakan Allah kita tahu bukan hanya untuk, dengan kata lain di situ, untuk mempermainkan Musa dan Harun, tetapi kita lihat untuk menyatakan kuasa dan otoritas Allah atas semua yang terjadi oleh Allah dan pemegang kendali, sehingga semua, khususnya bangsa Israel, tahu sesungguhnya siapa Allah yang mereka sembah. Nah, jemaat yang kekasih, Alkitab memperingatkan dan meminta berulang-ulang agar manusia tidak mengeraskan hatinya. Kenapa? Mengeraskan hati itu adalah suatu tindakan dari kehendak kita, atau dengan kata lain suatu penolakan terhadap kasih karunia Allah. Ada seorang teolog yang bernama Karl Marx, adalah contoh utama menolak kasih karunia Allah dan menjadi pahit hati. Kenapa saya katakan? Karena teolog ini adalah seorang yang sudah lahir baru pada waktu itu, pada masa remaja. Dan apa yang terjadi? Dia memiliki suatu hubungan yang indah dengan Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak suka dengan kondisi para tenaga kerja di Jerman pada waktu itu yang mengharapkan gereja mengambil tindakan dan memecahkan masalah ketidakadilan dan penindasan tenaga kerja pada zamannya. Kenapa? Karena gereja tidak mengambil tindakan sebagaimana yang ia pikirkan harus dia lakukan. Apa yang terjadi? Teolog Karl Marx ini, dia tidak memusatkan pada kasih karunia, melainkan sebaliknya dia memusatkan pada ketidakadilan di zamannya. Nah, akar kepahitan rupanya tumbuh di hatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjual dirinya kepada iblis dan menjadi musuh utama Tuhan Yesus Kristus dan gereja. Nah, pada waktu dia berusia 20 tahun, dia merumuskan teori yang namanya komunisme. Nah, apa yang terjadi? Ada bermacam-macam yang terjadi, tingkat kekerasan dalam diri manusia. Kekerasan itu dimulai pada saat manusia merasa tidak suka. Kekerasan itu terjadi pada saat manusia sakit hati atau tersinggung atas sesuatu. Nah, seperti yang saya katakan pada ayat bacaan kita hari ini, minggu ini, dikatakan bahwa Firaun itu dia mengeraskan hati. Nah, saya menekankan masalah keras hati seperti contoh seorang teolog tadi. Dia memaksakan yang menurut dia benar. Jadi keras hati sangat berhubungan dengan keegoisan yang ada dalam diri manusia. Padahal setiap kali seseorang mengeraskan hatinya, ia membuat dirinya jatuh semakin dalam ke lubang. Seringkali keras hati tidak disadari oleh orang tersebut, tetapi orang lain yang terkena dampaknya. Dikatakan bahwa jika kita keras hati berarti kita menolak kasih karunia Allah. Mengapa jemaat yang dikasih? Karena di dalam Kristus sakit hati dan mudah tersinggung itu sudah diubah dengan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Nah, jika saja kita sungguh-sungguh yang saya katakan mau menerapkan kasih itu dalam hati kita, maka keras hati lama kelamaan akan pudar dalam hati. Memang tidak mudah saya katakan untuk mengalahkan terhadap perkara apa saja. Tetapi ingat, jika Roh Kudus tinggal dalam hati, niscaya kita mampu untuk melakukannya. Nah, oleh karena itu jemaat yang kekasih, di minggu kedua Prapaskah ini Tuhan mau kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar bagi kita. Karena Tuhan sendiri yang ingin melakukan perbuatan-perbuatannya yang besar bagi setiap kita anak-anaknya. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang saya katakan dia mengajar murid-muridnya untuk meminta kepada Tuhan. Tentu Yesus tahu bahwa Bapa di surga adalah Allah yang memiliki segala sesuatu. Tidak mungkin kan Tuhan Yesus berani mengajar murid-muridnya untuk meminta apapun kepada Bapa kalau Yesus tahu Bapa tidak punya apa-apa. Tetapi karena Allah kita adalah Allah atas langit dan bumi, bahkan Allah adalah atas segala ciptaannya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meminta hal-hal yang besar bagi Tuhan. Kalau kita beriman untuk membeli rumah sederhana dengan mencicil setiap bulannya dari gaji kita, itu bagus. Tetapi kita tidak bermain, atau dengan kata lain melakukan itu dengan kesungguhan hati. Karena ketika orang memiliki rumah yang besar, agar rumah kita tersebut bisa digunakan sebagai tempat ibadah, padahal secara matematis gaji tidak cukup untuk membeli rumah tersebut. Itu hal yang dasar, yang saya katakan yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana agar hal yang ajaib dan luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kita? Tentu yang saya katakan tadi, kita memiliki motivasi yang benar, hati yang tulus, iman yang besar, dan ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Oleh karena itu, umat Tuhan, saya mau katakan, ketika kita telah melakukan bagian kita, ingat, maka tinggal tunggu saatnya Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sedikit pun. Nah, bangsa Israel dalam kondisi dan keadaan dia di Mesir, dan bagaimana Musa dan Harun diperintahkan untuk meminta mereka keluar dari perbudakan itu. Tapi kita lihat ada dua sisi tadi yang saya katakan. Allah meminta Harun dan Musa untuk membawa Israel keluar, tapi di satu sisi Allah mengeraskan hati daripada Firaun. Ada maksud Tuhan di balik itu semuanya. Yang ingin dia katakan demikian, Bapak. Ketika Bapak, Ibu, dan saya kita melakukan bagian kita, maka apa yang harus kita nyatakan? Kita tinggal tunggu. Saatnya Tuhan juga akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar, yang ajaib dalam kehidupan kita, bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sedikit pun. Oleh karena itu bagi kita dalam iman dan percaya kepada Kristus, ingatlah, tidak ada gunanya kita mengeraskan hati kita ketika kita untuk mengiring Tuhan dalam hidup yang ada ini. Karena itu akan mencelakakan diri kita, dan Tuhan yang saya mau katakan tadi tidak senang akan hal itu ketika itu ada dalam hidup anak-anaknya. Atas keegoisan kita yang menampakkan diri untuk melakukan itu semua, tetapi percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia akan memberkati, menyertai kehidupan kita ketika kita dengan sungguh-sungguh, dengan kata lain melakukan tugas yang sudah kita lakukan, yang diberikan Tuhan dalam hidup beriman kita. Biarlah firman Tuhan di minggu kedua Paskah ini mengingatkan kita, menguatkan kita dalam keberadaan kita masing-masing, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam hidup beriman kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati itu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.